Ini dia udah mengubur yang kedua kalinya lagi. Tim Serigala Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun menggelar rekonstruksi kasus praktik aborsi yang dilakukan oleh kedua tersangka masing-masing berinisial PS beserta wanita RA Selasa 27 April 2021. Sebelumnya kedua tersangka kasus aborsi berhasil diamankan Satreskrim Polres Karimun di Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 19 Maret 2021 lalu. Kedua tersangka memperagakan 20 adegan dalam kegiatan reka ulang yang turut serta menghadirkan jaksa pemeriksa beserta kuasa hukum kedua tersangka. Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan melalui Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Arsyad Riyandi menerangkan bahwa dari dua orang tersangka telah dihadirkan ke TKP. Selama kurang lebih 2 jam dilakukan rekonstruksi. Dari 20 adegan yang dilaksanakan oleh tim Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS Polres Karimun, Arsyad mengungkapkan dengan tujuan untuk memperjelas apa yang dituangkan. Masing-masing tersangka di berita acara pemeriksaan atau BAP yang ada, kemudian disesuaikan dan disatukan. Kita melaksanakan rekonstruksi reka adegan yang dimana dilakukan oleh tersangka Raihan dan juga saudara Pita bersama rekan-rekan dari kejaksaan. Gunanya kita laksanakan reka adegan atau rekonstruksi ini juga untuk membuat terang daripada kronologis kejadian daripada kejadian pembunuhan ataupun aborsi yang dilakukan oleh saudara Raihan dan juga saudara Pita. Kemudian dari tadi kita juga komunikasi dengan rekan jaksa, sudah sepakat bahwa reka adegan ini juga sudah sepaham dengan rekan-rekan jaksa dalam hal penelitian, sehingga kedepannya bisa langsung sesegera mungkin untuk dilakukan penuntutan. Sehingga membuat kasus aborsi ini menjadi terang yang menjerat kedua tersangka. Selanjutnya ungkap Arsyad, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan jaksa di mana rekonstruksi kasus pembunuhan janin bayi ini nantinya juga akan sepaham dengan rekan dari kejaksaan agar segera dilakukan penuntutan oleh rekan-rekan dari kejaksaan. Iya, yang di operasi kuret itu dia bawa dari rumah sakit. Pak si Raihan agar bisa menggugurkan kandungan yang di Pitasari, agar dimakannya agar supaya gugur kandungan yang di Pitasari tersebut. Tapi hasilnya tidak ada. Hasilnya tidak ada efek. Berarti tadi dikuburnya di 2 lokasi yang berbeda ya? Iya, di 2 lokasi berbeda. Pertama di belakang rumah Pitasari, dan yang kedua di belakang di belakang Mushola Al-Huda. Dan perbuatannya itu dalam keadaan. Sementara itu pada kesempatan yang sama jaksa pemeriksa Ade Maulana menjelaskan bahwa rekonstruksi kasus aborsi yang dilakukan oleh kedua tersangka agar secepatnya disidangkan. Dibantu dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres Karimun untuk menentukan pastinya agar segera disidangkan. Ade menambahkan tersangka PS sendiri telah menguburkan janin bayi seorang diri, di mana janin tersebut dikuburnya pada 2 tempat yang berbeda. Pertama dikubur di belakang rumah RA dan selanjutnya Ari-Ari dikubur di samping Mushola Al-Huda tidak jauh dari kediaman RA. Semuanya adegan itu sudah disetujui, sudah dipraktekkan oleh tersangka langsung terkait dengan bagaimana tentang mengaborsi anak itu sesuai dengan pasal 341, 342, 343. Berapa ancamannya? Kalau itu ancamannya 9 tahun. 9 tahun ya. Tersangka yang pertama Raihan itu ada 20 adegan. Itu ya digabungkan dengan kita. Nah ini yang pasti ada 3 adegan yang penting yang terkait dengan bagaimana pengeluaran janinnya di kamar mandi. Nah, untuk sementara saat ini tersangka sendiri dititipin di mana? Rutan belum? Sangka ya.
Masih di rutan ya. Untuk selanjutnya gimana Bang proses hukum? Sekarang masih proses penyidikan ya, karena rekonstruksi juga masih proses penyidikan. Kita nunggu kapan ya tahap P21-nya, kemudian sampai nunggu proses persidangan nantinya. Bro Melen sebanyak 3 ya. Kuasa hukum kedua tersangka Ridwan mengatakan saat ini tersangka PS dan RA sudah dititipkan pada rutan kelas 2B Tanjung Balai Karimun. Masih dalam proses penyidikan hingga tahap P21 sampai menunggu sidang. Ridwan menambahkan dari 20 reka ulang adegan terdapat 3 adegan penting, yakni bagaimana proses pengeluaran janin bayi di kamar mandi, dan kedua tersangka akan dijerat pasal 343 KUHP. Bagi orang lain yang turut campur dalam membantu terjadinya menghilangkan nyawa anak yang dikandung oleh seorang ibu yang diterangkan pada pasal 341 dan pasal 342 dengan penjara paling lama 9 tahun. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Maulana melaporkan.